Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya saudara-saudara semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah terang tema bermegah tanda tanya. Jangan dan boleh. Teks Alkitab terambil dari Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Firman ini berbicara tentang sesuatu yang sangat manusiawi, yaitu kebanggaan. Setiap kita punya sesuatu yang ingin kita banggakan. Apakah itu kepintaran, apakah itu kekuatan atau harta. Tapi Tuhan lewat Nabi Yeremia punya kata yang mengejutkan tentang hal ini. Beginilah firman Tuhan di Yeremia tadi. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tiga hal ini mewakili yang paling dikejar manusia sepanjang zaman di segala tempat: otak, otot, dompet. Yeremia tidak sedang mengutuk hal-hal itu. Ia menunjuk pada bahaya menjadikan pencapaian sebagai identitas dan sumber harga diri. Sebab begitu kita bermegah atas hal itu, kita diam-diam berkata, aku berharga karena apa yang kumiliki. Itu adalah fondasi yang rapuh, sebab kebijaksanaan bisa pudar, kekuatan bisa melemah, kekayaan bisa lenyap dalam semalam. Ada kemegahan yang dilarang. Dilarang Tuhan bukan karena ia iri, tapi karena Tuhan tahu kemegahan itu akan menghancurkan Anda dan saya. Ketika identitas dibangun di atas prestasi, kita jadi budak dari prestasi itu sendiri. Kita bisa cemas kehilangan status, mudah membanding-bandingkan diri, mudah minder, atau meremehkan orang lain. Ini bukan hidup yang merdeka, melainkan hidup dalam perbudakan yang berbungkus prestasi. Tapi ayat 24 membuka pintu yang lain. Siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Ada satu kemegahan, yaitu kemegahan yang dikehendaki Tuhan, bukan atas apa yang kita miliki, tapi atas siapa yang kita kenal. Mari kita konkretkan tiga kata ini. Kasih setia adalah kasih Tuhan yang tidak pernah menyerah pada kita, meskipun kita berulang kali gagal. Seperti ayah yang tetap menunggu di depan pintu, meski anaknya sering mengecewakannya. Kemudian Keadilan berarti Tuhan tidak pernah pilih kasih dan tidak membiarkan kejahatan menang selamanya. Seperti hakim yang tidak bisa disuap, yang membela orang kecil yang tak punya pembela. Kemudian kebenaran berarti Tuhan tidak pernah berbohong. Dan Tuhan tidak pernah berubah pikiran soal siapa dia. Seperti sahabat yang perkataannya selalu bisa dipegang. Inilah
karakter Allah yang boleh menjadi kebanggaan kita. Bukan karena kita menciptakannya, melainkan karena kita mengenalnya dan hidup di dalamnya. Kemegahan ini tidak akan pernah pudar. Tidak akan pernah pudar. Dasarnya bukan diri kita yang rapuh, melainkan dasarnya Allah yang kekal. Mengenal Tuhan bukan sekedar konsep di kepala. Berikut 3 langkah menghidupinya minggu ini. Pertama, ganti kalimat kebanggaanmu. Perhatikan apa yang paling sering kamu ceritakan dengan bangga. Apakah itu pencapaian kerja, nilai anak, jumlah followers. Minggu ini gantilah satu cerita itu dengan kesaksian tentang kasih setia Tuhan yang kamu alami. Kedua, uji reaksimu saat pencapaianmu goyah. Saat rencana gagal atau kritik datang, disitulah kita tahu dasar kemegahan kita sesungguhnya. Kalau hati langsung guncang, itu tanda kita bersandar pada hal yang rapuh. Jadikan momen itu alarm untuk bertanya, apakah aku masih mengenal Tuhan hari ini, terlepas dari hasil ini? Ketiga, cari satu jejak nyata kasih setia, keadilan, atau kebenaran Tuhan setiap hari dan tuliskan. Malam ini, tuliskan satu kalimat. Hari ini aku melihat kasih setianya dalam kesabaran pasanganku. Atau aku melihat keadilannya saat kejujuranku dihargai. Atau aku melihat kebenarannya saat janjinya tergenapi. Latihan sederhana ini, bila konsisten, membentuk kemegahan yang tidak tergantung pada keadaan. Saudara-saudara, mari bertanya dengan jujur. Selama ini kemegahan kita dibangun di atas apa? Apakah di atas gelar, jabatan, kepintaran, pemahaman Alkitab kita? Atau kita benar-benar mengenal Tuhan, benar-benar mengalami kasih setianya, benar-benar melihat keadilannya, meski bekerja lambat, tapi hidup dalam kebenarannya setiap hari. Yeremia mengajak kita memindahkan pusat kemegahan, pusat yang dari diri sendiri berpindah kepada Allah. Bukan karena Tuhan haus pujian, tapi karena hanya di dalam Dia, di dalam Tuhan, kemegahan kita menemukan fondasi yang tak akan runtuh. Hari ini, mari kita letakkan pencapaian kita di kakinya dan mulai praktekkan langkah-langkah tadi, sehingga satu-satunya kemegahan yang sejati adalah aku mengenal Tuhan dan Dia mengenal aku. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, perbaharui tuntunan-Mu agar kami selalu peka semua yang ada pada kami, hidup, keluarga, harta milik, semua kehormatan dan pencapaian, semuanya berasal daripada-Mu. Cegah dan stop kami, berhentikan kami dari salah menilai sebagai hasil usaha sendiri yang melahirkan rasa bangga diri. Kesemuanya kami kembalikan bagi kemuliaan-Mu saja. Ya Bapa, dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu dan beri kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan
bagi yang dalam pencobaan. Bapa yang baik, tolong dengar dan kabulkan doa ini yang kami pinta dan pohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati.